Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bagian akhir dari bab al-muraqabah, bab tentang merasa diawasi oleh Allah. Hadis nomor 789 di kitab saya nomor 66. An Abi Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu, orang yang cerdas, orang yang pintar, mandana nafsahu, adalah yang menghitung dirinya. Dana itu bisa dari din, beragama, ya. Jadi maksudnya mendisiplinkan dirinya, menundukkan dirinya. Atau bisa dari utang, pintar menghitung utang dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan mengamalkan untuk sesudah kematian. Amalnya, orientasinya untuk sesudah mati. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, siapa yang menuturkan, mengikutkan nafsunya kepada hawanya, yang mengikutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan kepada Allah. Berangan-angan kepada Allah itu karena Allah Ghafurur Rahim. Allah pasti mengampuni dosa, ya. Allah itu Raufur Rahim. Allah pasti memasukkan hambanya ke surga, dan dia santai-santai saja dengan amal-amal jeleknya, dengan hawa nafsunya. Di sini Nabi membedakan antara orang yang cerdas dan orang yang lemah, yang tidak cerdas. Kuncinya ada di muraqabah. Apakah dia mampu mengukur dirinya? Kata Imam At-Tirmidzi, yang dimaksud dana nafsahu itu hasaba nafsahu fid dunya qabla an yuhasaba yaumal qiyamah. Menghisab dirinya di dunia sebelum dia dihisab nanti pada hari kiamat. Ini kalau kita terapkan ke pedagang juga begitu, ya. Pedagang yang cerdas itu yang mampu menghitung dari sejak awal potensi keuntungan, potensi kerugian, dan orientasinya orientasi masa depan, visioner. Jalan tolnya belum dibangun, dia sudah tahu info jalan tol, ya. Dan dia pinter nih bagaimana internetnya baru ditemukan, dia sudah memprediksi nanti bisnis masa depan tuh bagaimana, ya. Bisnis digital dulu kan tidak terbayangkan, ya. Ini perusahaan-perusahaan teknologi saja banyak yang bangkrut, itu karena dia tidak pintar memprediksi masa depan. Contoh BlackBerry, ya. Bapak-bapak pasti mengalami dulu, wah demam BlackBerry, kemana enak BlackBerry, ya, ngalelep, karena tidak bisa memprediksi masa depan. Dulu ketika Apple muncul, Android muncul, dihina, ya, katanya itu terlalu terbuka. BlackBerry justru terlalu tertutup, ya, hancurlah. Sony, ya, Sony itu kan terkenal dengan Walkman, bahwa namanya tip recorder, ya.
Sekarang Sony kemana ya dalam urusan teknologi yang itunya, yang lainnya ada ya, kameranya masih bagus misalkan. Dan banyak lagi perusahaan-perusahaan, pebisnis yang dia tidak mampu memprediksi masa depan sehingga kemudian gagal, tidak cerdas ya. Tidak mampu mengukur dirinya. Karena tidak mampu mengukur dirinya, maka besar pasak daripada tiang misalkan ya. Wah cena modalnya harus gedenya tetap ya, modal harus gede juga harus mengukur diri. Ayeuna modal gede, hutangna gede buat apa ya. Ini semuanya harus betul-betul diperhitungkan dengan akurat, maka jadilah dia pedagang yang cerdas. Tapi kalau pedagang yang berpikir nu penting aya untung bisa dahar ayeuna, itu tidak akan pernah jadi pedagang yang cerdas. Tapi bukan berarti dia tidak akan diberi rezeki oleh Allah. Cuma ya lemahlah rezekinya. Dia nggak mampu bersaing, memprediksi masa depan ya. Bagaimana nanti ini tidak akan mampu bersaing dalam percaturan global atau dalam lokal pun dia akan kalah bersaing ya. Termasuk dalam dunia pendidikan ya. Dalam dunia pendidikan nih, sekolah yang maju dan sekolah yang tidak maju. Sekolah yang maju ini sekolah yang cerdas adalah yang mampu mengukur dirinya, SDM yang dimilikinya, kemudian sumber daya keuangan yang dia miliki, ini sudah sejauh mana, apa yang harus diperbaiki, begitu kan ya, apa kekurangannya, bukan didiamkan. Lalu bagaimana tren pendidikan nanti masa depan, termasuk dalam dunia Islam ya. Batur pesantren, sekolah, madrasah sudah begini, iya di dia al-ajiz tu bodoh ya, mual maju ya. Orang lain sekolah sudah begini, pesantren sudah begini, begitu. Ima berkutat dalam kelemahan yang dia sendiri nggak tahu bagaimana keluar dari kelemahan itu, jadi lingkaran setan karena nggak pintar dana nafsahu, menghitung dirinya, menghisab dirinya. Termasuk ya bagi santri, mahasiswa yang dari sejak sekarang dia sudah mampu mengukur dirinya, apa minat saya, apa bakat saya, bagaimana kemampuan saya, ini harus disalurkan kemana, nanti masa depannya harus bagaimana ya. Itu kayis, dia cerdas, sukses. Tapi kalau dia gimana nanti gitu ini tamanna 'ala Allah ya. Saya sering sampaikan kepada santri-santri, kamu jangan menjadi para artis drama ya, para pemain drama. Anak usum drama Korea, drama Cina, drama India, drama-dramaan. Kenapa? Termasuk punten ya, biasa banyak drama dalam seleksi masuk santri. Kenapa baru sekarang? Kan ini udah 3 tahun, minimal setahun sebelumnya udah tahu bahwa standar masuk pesantren itu begini. Harusnya dari setahun sebelum sudah disiapkan. Ini mah pas derna telulus baru banyak dramanya, itu tamanna 'ala Allah. Terlalu berangan-angan, udahlah nanti juga bager cenanya dispensasi. Tamanna al-ajiz itu lemah ya, bodoh. Dasar bodoh-bodoh najalmi karena Al-Quran mau mungkin bodoh asal dia fahal mim muddakir. Itu juga ya yang akan kita alami, apakah kita al-qayyis atau al-ajiz. Gagal di ujian akhir masih ada kesempatan tahun depan ya kan.
Gagal masuk perguruan tinggi yang diinginkan, masih ada tahun depan, masih ada tahun depannya lagi. Gagal ke Madinah tidak lulus, masih ada tahun depannya lagi, 5 tahun masih bisa. Gagal di kuliah Bapak, masih bisa diperbaiki pasca kuliah. Banyak orang yang gagal kuliah, si Bill Gates segera gagal kuliahna, yang punya Windows, yang punya Facebook, marah raco kuliahna, tapi sesudahnya ya mereka bisa sukses. Atau gagal di dagang sekarang, Bapak bisa memperbaikinya bulan depan, tahun depan, ya. Contoh Nokia, ya kalah, tapi dia sedang mulai bangkit, minimal pasar nanti, ya. Itu di dunia itu ketika gagal, ketika ajiz masih bisa diperbaiki. Ajiz di akhirat bisa diperbaiki mual, gitu. Maka dari itu kita harus kayis dari sekarang, ya. Kita ukur diri kita, kelemahan kita, karena nanti ketika gagal di ujian kubur, semua bisa diselamatkan, disiksa. Nggak ada bilang falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Kalau kami diberi kesempatan kedua, kami akan betul-betul beriman. Nggak bisa, ya. Nggak ada kesempatan kedua. Maka dari itu kita dituntut berdasarkan hadis ini harus cerdas, dan cerdas itu muraqabah. Mari kita lihat amal-amal kita. Yang pokoknya saja sholat, zakat, ibadah sholat, ibadah harta, ibadah saum, ibadah haji, umroh, kurban, dengan sepaket. Apa yang sudah kita amalkan, sejauh mana kualitasnya, yang belum segera kita perbaiki. Dan di sini pas ya, beramal untuk sesudah kematian. Rata-rata kita semua berpikir hari tua. Kenapa nambah harta? Persiapan buat hari tua. Kenapa nambah properti? Persiapan di hari tua. Hari-hari pasca tua jadi pikiran, ya. Baru semalam saya ngobrol dengan seorang ustadz, ya, Kabita cenah, rupa Haji Anu, ya. Kemarin sekali nyumbang ke 2 masjid granit saja 100 juta lebih. Hayang cenah juga gitu. Ya itu karena beliau, kata saya, cerdas. Da loba nu kitu teh di urang teh ngan loba nu teh cerdas. Punya harta berlebih untuk sesudah kematian atau sebelum mati. Dalam nu cerdasnya buat apa banyak tabungan di dunia toh nggak dibawa mati? Buat apa banyak harta dunia kok anak-anak juga udah cukup? Dan penting mah anak-anak dibekali ketakwaan, sholatnya benar, skill kehidupan yang cukup. Dan harta warisan 1 miliar oke kalau anak-anaknya nggak cakep, beak, ya. Tapi kalau kita wariskan kepada mereka ilmu, kecakapan, life skill, ya, meski harta warisnya nggak banyak, ya yang cukup-cukuplah standar waris buat anak kan rumah, ya, asal bisa makan, pakaian, rumah gitu. Saya juga punya apa cita-cita begitu, udah halal. Anak saya 5 anak kudu kabar imah gitu. Tapi selebihnya dari itu buat apa? Disimpan-simpan, cerdas lah. Harta yang diberikan ke ahli waris bukan jadi harta kita loba-loba teh. Cukup mereka kasih bekal life skill, cakap, mereka bisa hidup, ya, wariskan ilmu, wariskan kecakapan hidup, wariskan harta sewajarnya. Selebihnya 5 ba'dal maut, buat bekal kita sesudah mati. Tangke geus kaduhung di ditu kakara akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Keluarkan kami akan beramal soleh, kami akan sedekah, fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Kumaha cek Allah, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa
ajal wa mual bisa, ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, bukankah kami sudah berikan kamu umur yang cukup bisa dipakai eling bagi yang mau eling, ya. Jadi cerdaslah. Kita gagal di dunia bisa diperbaiki, gagal di alam kubur jeung di alam akhirat mal bisa diperbaiki, mending cerdas ti ayeuna, ya. Kemudian hadis berikutnya yang ke-8, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang itu dia meninggalkan yang tidak manfaat baginya. Husni di sini kata Ibnu Hajar ada di dalam Sahih Bukhari, husnu islamil mar'i itu adalah ahsana. Ahsana itu ihsan. Ihsan sebagaimana sudah kita bahas di awal bab muraqabah, kita merasa melihat Allah dan merasa dilihat oleh Allah. Atau bukan merasa, yakin dilihat oleh Allah. Bukan rarasaan deui, dilihat oleh Allah harus yakin. Jadi ini erat kaitannya dengan muraqabah, bahwa keislaman kita itu akan baik kalau ihsan. Dan wujud ihsan itu kata Nabi, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat itu? Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi, ini kan riwayat Tirmidzi, menjelaskan mengutip dari Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ma'na hadzal hadits anna min husni islami tarkuhu ma la ya'ni min qaulin wa fi'lin, baik itu perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Wa ma'na ya'ni annahu yata'allaqu inayatuhu bihi wa yakunu min maqsadihi wa matlubihi. Yang dimaksud dengan yakni itu yang betul-betul penting, yang jika dia tidak punya dia hidup susah. Yang tidak penting berarti kalaupun tidak punya nggak apa-apa, ya. Bukan yang primer, ya, bukan yang komplementer, ya. Wa idza hasunal Islam iqtadha tarka ma la ya'ni kullahu. Kalau Islam seorang sudah ihsan, pasti dia mampu meninggalkan yang tidak bermanfaat semuanya. Minal muharramat, dari hal-hal yang haram. Ieu makan haram digugulungkeun nih, ya. Wal mustabihat, hal-hal yang subhat. Ta ieu kripto pan kabuktian, ya. Termasuk anu legal lagi anger we da gambling judi, ya. Ongko jamaah ngaji masih kene kabita ku mancing, mancingna mancing anu judi gininya pan loba macem-macemna da mancing deh. Cek tukang mancing aya anu ya. Istilahnya saya kurang apal. 5 orang udunan 1 juta sewang, ya, di satu kolam. Nanti hasilnya kumaha bebenangan. Atau udunan 5 kilo sewang, nanti hasilnya kumaha bebenangan. Bisa seseorang dapat 7 kilo, yang satu dapat 3 kilo, sisanya yang 5 kilo. Kan judi itu teh. Dan nanti yang dapat 7 kilo udah, yang dapat 3 kilo udah, padahal udunana sarua 5 kilo sewang. Teh jamaah ngaji kan masuk kikituan. Marah rame cenah, ngamacing biasa mah teu rame. Gelut ya tuh yang rame. Dina film oge rame teh meunah gelutan, meunah gelutan mah teu rame. Dina drama ge lamun loba lewehna nya aya penjahat rame, gelut ya tuh yang rame. Itu mah atuh geus bukan subhat lagi, itu mah haram. Nah, bapak dekat-dekat mancing dengan yang begituan, mata geus boga balong sorangan lah. Jangan dekat-dekat mancing dengan yang begitu-begituan. Bahkan mancing itu sendiri kan apa nggak penting, ya.
Tapi ada ya, saya dengar dari seorang ibu ustadah. Jadi cenah saminggu sakali teh kudu mancing. Mun teu ningali lauk teh jangar cenah gitu. Nuju ka mana? Nuju mancing cenah ku ibu ge sok dicarek cenah. Si ustad teh tapi da karunya cenah sibuk anu. Jadi cenah mun teu ningali lauk teh jangar cenah gitu. Wah, itu sesuatu yang tidak penting jadi penting. Ya kalau sesekali mungkin dibolehkan ya. Aigis jadi kitu mah itu tidak isan. Harusnya jangar teh lamun teu panggijeun Quran ya. Jangar teh lamun teu nambah hafalan Quran. Sakit kepala itu kalau enggak sodako ya. Sakit kepala itu kalau kita enggak membantu orang lain ya. Sakit kepala itu kalau kita enggak nambah ilmu ya. Kemudian wal makruhat, dan yang makruh tah ieu nya bapak-bapak nu resepkeun makruh buru eureunnan ya. Sampai kapan kita bisa ihsan kalau masih banyak yang makruh? Makruh teh goreng patut ban. Goreng patut cek saha cek guru goreng patut. Cek Presiden Jokowi lagi goreng patut ya. Bu Susi lagi ngaku ya, goreng patut. Kalau mau jelek udah tinggalkan. Dan tidak akan ada yang mati gara-gara dia meninggalkan yang makruh. Cenah sakau dan sebagainya, stres, jangar, ya itu karena hidupnya israf, berlebihan. Ya punten, pelacur oge tengah lacur mah sakau. Pemabuk juga kalau tidak mabuk sakau. Orang yang narkotik, yang ganja juga kan mereka ganja kulantaran sakau. Apakah itu jadi dalil? Bukan, tuh karena sudah salah kaprah. Sesuatu yang tidak penting dijadikan penting, bahaya. Wa fudulil mubahat allati la yahtaju ilaiha, dan mubah-mubah yang fudul itu yang gak penting, yang tambahan-tambahan ya. Cenah usah sok lalajo Persib tara sing sumpah ya. Ngan resep ya ngabandunganna. Lebar waktu 2 jam buat saya nonton Persib lebar ya. Kalau kita pakai sholat tahajud sabaraha rakaat, kalau saya pakai baca itu berapa halaman kitab, kalau pakai saya murojaah lumayan berapa halaman, lebar. Sayang osok cenah usat ente kali-kali tungtung naungkul tage Pak munang Pak nah ningali we saeutik kan sekali-kali mah boleh. Atau ayeuna atuh da aya YouTube ya. Ningali cuplikanna we atuh highlightna. Dan penting mah ningali golna pan puasnya, dan teu golna mah teu rame. Cenah usah sok lajo sinetron drama tah alhamdulillah. Kalau kita masih terpenjara oleh satu drama, satu acara televisi, satu acara YouTube dan sebagainya, itu berarti Islamnya tidak ihsan. Kenapa tidak ihsan? Karena ada banyak muraqabah yang terabaikan ya. Harusnya ketika kita merasa dilihat oleh Allah, Allah teh yang ningali urang keur naon gitu. Seperti orang tua sok ningali budakna nyo HP we da teu jangar anaknya main ada jangar. Meskipun aijang budak mah atuh aya hakna. Ini orang tua kok begitu, pantas enggak ya? Ukur ke diri kita, ini bapak begini, kita lihat orang lain begitu, pantas enggak? Orang yang ahli ibadah, ahli ngaji berbuat seperti itu pantas tidak, layak tidak? Sampai punten ya, anu resep, ya olahraga, tapi dari dijadikan ulin mah, sampai kemudian mengeluarkan jutaan rupiah, padahal di belakangnya banyak tetangga yang sekolah Kapajagalan K27 hese bayaran ya. Banyak tetangga yang masih ngomong abdi masaka beli beas we geus tenang loba. Ayeuna mah jeung minyak goreng. Asal beli minyak geus tenang. Tapi dia mengeluarkan uang. Ini kan la yakni. Ini ihsan itu bisa tercapai oleh kita ketika kita mampu membuat skala prioritas, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang makruh, mana yang mubah, apalagi yang haram.
Karena hanya mengamalkan yang wajib yang sunat, tinggalkan yang ini yang gak penting. Itu baru kita sah untuk menghisab diri kita, merasa atau yakin dilihat oleh Allah. Terakhir, la yus'alur rajulu fima daraba imra'atahu. Seorang lelaki tidak akan ditanya kenapa dia memukul istrinya. Para ulama menjelaskan dalam kitab syarah, di antaranya Unul Ma'bud, tentu yang dimaksud memukul yang syar'i. Maksudnya suami itu berhak memukul istrinya begitu. Dan gak boleh ditanyakan, apalagi dituntut di pengadilan atau mitoha protes, gak boleh. Tentunya kalau memukulnya sesuai syar'i. Apa memukul sesuai syar'i itu? Di Al-Quran disebutkan itu hukuman ketiga untuk istri yang berani melawan ke suami. Nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahuna. Nusyuz itu irtifa', merasa tinggi, melawan suami. Fa'idhuhunna, nasihati dulu. Tunggu akan digaplok, Pak. Jangan ulah we digaplok. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan dari tempat tidurnya, tong saranjang. Tapi kata Nabi fil bait, tetap satu rumah. Tong ditinggal kena kayak bisa lalaki nu lain nu asup, bahaya. Kemudian yang ketiga baru wadribuhun, pukul. Tapi kata Nabi wala tadribil wajah, nggak boleh mukul wajah. Wadribuhunna darban ghairu mubarrihin, nggak boleh memukul yang sampai menyakitkan. Pukulan yang memperingatkan saja, membuat dia takut bahwa kita bisa, ya, dengan kekerasan meskipun tidak boleh. Jadi kalau itu memukul wajah, apalagi sampai lebam-lebam, wah itu mah doraka, ya, apalagi sampai cedera. Yang kedua dalam hadis, kalau istri itu bawa lelaki lain ke rumah, tentu lelaki lain itu tanda kutip, ya, temannya, TTM, teman tapi mesra, ya, itu boleh langsung dipukul. Wa alla yuti'na, kata Nabi, ghairakum ala furishihinna. Kalau ketemu begitu fadribuhunna darban ghairu mubarrin. Ini Nabi sampaikan dalam khutbah wada. Silakan pukul langsung, nggak apa-apa. Berani-berani bawa lelaki. Ya. Nggak boleh kan, nggak boleh memasukkan lelaki tanpa seizin suami. Nah jangan kasarnya kepala sekolah anggar kudu izin istri kita kepada kita. Muntah izin enggak langsung gitu nanaon. Tapi tadi jangan mencederakan dan jangan memukul wajah. Buktinya dalam hadis yang lain dari Thabit dari Rubayyi binti Muawid, Thabit bin Qais pernah memukul istrinya. Istrinya itu Jamilah, putrinya Abdullah bin Ubay yang tokoh munafik. Tapi ini Jamilahnya muslimah. Sampai cedera tangannya, ya, patah-patah, maksudnya kudu diurut gitu. Maka kemudian saudaranya, saudara kakaknya atau adiknya mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memutuskan, khudil ladzi laha 'alaika wa khallis sabilaha. Ambil harta kamu yang ada di istri kamu dan ceraikan dia. Tuh galak. Ya, jadi KDRT itu ada, tapi ada batas-batasnya. Jadi bukan berarti Islam, ipan ada di bala film si Fahri ayat-ayat cinta. Ketika wartawan Barat, Islam membenarkan lelaki memukul perempuan, itu kan KDRT, dijelaskan. Mana yang benarnya, mana yang tidaknya. Kalau memukulnya sampai mencederakan, kata Nabi ceraikan. Jadi kalau ada suami nu hampang leungeun, gaplok banget, tuh bapak mertua boleh minta ceraikan. Ini Nabi sampai begitu. Memukul
tangannya misalkan sampai cedera, nepikeun ka nyeri teu bisa nyeuseut, teu bisa ngumah wadah, kakinya nepikeun ka cingkut, caraikeun we Pak. Mun abi adina, nah udah kan kakak saya perempuan, kalau saya adiknya saya akan menuntut seperti ini saudara Jamilah ini datang ke Nabi, tuh cenah salakina mukul sampai cedera begini. Meskipun kasarnya istrinya itu berdosa, tetap kan kata Nabi, goiro mubarrin, nggak boleh cedera. Kalau cedera Pak, datang weta kasalakinanya, bisi aya dulu bapak nu bilang mendalik, ceraikeun gitu. Ini hadisnya, Sahih riwayat An-Nasai di Kitabut Tolak di bab cerai. Ya. Ini sekali lagi berarti maksud hadis ini kalau suami memukul sebagai pendidikan dan tidak keluar dari koridor syariat, saya misalkan sebagai saudaranya atau sebagai mertuanya itu nggak boleh nuntut yang lain-lain, itu hak dia ya. Dan kenapa hadis ini dimasukkan dalam bab muraqabah? Kemungkinan besar jadi bapak-bapak yang mau memukul istri bapak, yang mending ulah lah ya. Seandainya terpaksa harus muraqabah nya, tong emosi kabawa emosi, aduh poho kabawa emosi, tak eta teu muraqabah. Tetap muraqabah karena kata Nabi, istausu bin nisa'i khairon, istausu bin nisa'i khairon, itu dalam khutbah wadah. Mihape ieu ngawasiatkeun perempuan tuh harus terbaik, awas gitu. Jangan sampai mematahkan tulang iga gitu kan, tong dilempengkeun kena potong. Hati-hati, kalau saya potong berarti nggak baik ya. Kalau potongnya itu dari sebab suaminya, kalau dari sebab istrinya mah caraikeun geus kunaon ya. Jangan sampai sebab perceraian dari suami karena terlalu keras sampai kemudian mematahkan. Hati-hati, jagalah wasiat ini dengan baik, jagalah itu perempuan. Jadi kita ketika menghadapi istri ingat Allah, jangan emosi berlebihan. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.